Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam pengajian rutin bulanan sebagai bentuk amalan yang merupakan amal ibadah. Jadi menuntut ilmu ini bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diberi kesehatan, kesempatan waktu untuk mempelajari ayat-ayat suci Al-Quranul Karim dan untuk mempelajari apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Alhamdulillah, semoga pertemuan pada sore hari ini Allah berikan kepada kita taufik dan hidayahnya sampai akhir hayat kita masing-masing, dan semoga Allah pula senantiasa melimpahkan rahmat dan barakahnya kepada kita. Amin. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan surah At-Tahrim, surah yang ke-66 ayat 6 dan seterusnya. Surah At-Tahrim, surah yang ke-66 ayat yang ke-6. Sebelum saya menyampaikan isi ayat, pengertian, penjelasan yang terkandung di dalam ayat-ayat tersebut, saya akan bacakan terlebih dahulu jazakallahu khair. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang ke-6 dan berikutnya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلال
وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. Alhamdulillah, saya bisa membaca dengan izin Allah. Bapak-bapak, saudara sekalian, ibu-ibu, saudari-saudari bisa mendengarkan ayat-ayat yang baru saja saya baca. Sekarang apa maksud daripada pengertian ayat dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6? Mari insyaallah kurang lebih 3/4 jam ke depan kita fokuskan untuk mendengarkan apa yang dimaksud dalam ayat-ayat tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Panggilan ini panggilan secara khusus yang
Allah cantumkan di dalam Al-Quran untuk mengingatkan kepada kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran sangat banyak sekali panggilan ya ayyuhalladzina amanu, termasuk dalam ayat ini. Ini menunjukkan perlunya perhatian dari kita. Qu anfusakum. Qu anfusakum, menjagalah kalian, anfusakum pada diri kalian. Jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, istri, anak, orang tua, nara, dijaga agar di kemudian hari, agar kelak di akhir hayatnya tidak menempati azab Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Qu anfusakum, jagalah kalian diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, istri, anak-anak, cucu, orang tua, nara, agar tidak masuk ke dalam neraka. Ini peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Di antara upaya untuk menjaga diri agar tidak ditempatkan di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, baik diri kita ataupun keluarga kita. Tentu kita hidup mempunyai kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kita laksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan dan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajibkan. Seperti tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti kita termasuk menjaga dari azab atau dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah diri kita, keluarga kita, bahkan kaum kita, sahabat kita, teman kita, tetangga kita, bagaimana supaya tidak bertempat di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika kita melakukan bentuk penyekutuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti kita tidak menjaga dari diri kita dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam ayat lain Allah menjelaskan innasyirka ladzulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu, menyekutukan Allah itu, ladzulmun azim, merupakan kezaliman yang sangat besar. Dosa yang sangat besar adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik, kita berlindung dari hal yang demikian. Wal'iyadzubillah, dan tempat berlindung hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kewajiban kita untuk tidak menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik perbuatan ataupun niat, termasuk menggantungkan semua dari urusan apa saja hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti hidup dan
kematian, yang mengatur rizki, itu adalah kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahu yabsutur rizqa liman yasha. Jadi bukan manusia yang mengatur rizki, yang memberi rizki, bukan manusia, bukan makhluk yang bisa menghidupkan, yang bisa menyehatkan. Walaupun ada beberapa ikhtiar, seperti orang sakit, ya berobat, itu bagian dari ikhtiar. Tapi hakikatnya, intinya, kesembuhan adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyembuhkan. Kemudian menunaikan kewajiban seperti sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu ini bagian dari kewajiban. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, dalam surah An-Nisa di ayat 103. Inna sholata, sungguh sholat, 'alal mu'minina, kanat 'alal mu'minina, sholat itu bagi orang-orang yang beriman, kitaban merupakan ketetapan, kewajiban mawquta yang telah ditentukan waktunya. Kita punya kewajiban kepada pencipta kita, karena hakikatnya yang menciptakan kita adalah Allah. Walaupun prosesnya melalui hubungan bapak dan ibu kita. Namun yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sembahlah Allah melalui cara menyembah kepada Allah, diantaranya Allah wajibkan sholat 5 waktu. Apakah masih ada yang mengaku dirinya sebagai muslim tidak mengerjakan sholat? Mungkin masih ada. Di masa hidupnya ia tidak mengerjakan sholat padahal dirinya muslim, tapi setelah meninggal dunia minta disolatkan. Ya, minta disolatkan. Yang minta siapa? Keluarganya. Sementara yang mau disolatkan tidak sholat. Maka untuk menjaga dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menjaga dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua menunaikan kewajiban yang Allah wajibkan seperti sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Andaikan 10 menit kita kerjakan, berarti 5 waktu cuma hanya 50 menit. Padahal tidur kita bisa lebih dari 50 menit. Menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hanya 10 menit. Kadang agak lama sedikit membacanya dengan tartil, dengan tumakninah. Bacaan rukuknya kok sholatnya lama. Misalkan membaca doa dalam rukuknya, Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli, itu agak panjang. Yang pendek, Subhana rabbiyal azim, dalam rukuknya. Tidak pakai wa bihamdihi, itu yang paling pendek. Kita kadang memakainya yang paling pendek, Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim. Kemudian menunaikan, melaksanakan kewajiban-kewajiban yang lainnya, seperti berbakti kepada kedua orang tua, seperti berbuat adil. Adil itu bagian dari kewajiban, dan kewajiban-kewajiban yang lainnya, termasuk menjaga dari hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti tidak makan barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di ayat ini, waquduhan nas wal hijarah, wahai orang-orang yang beriman,
jagalah atau peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Persoalannya kalau sampai masuk ke dalam neraka, waquduhan nas wal hijar. Sedangkan bahan bakarnya api neraka itu annas. Bahan bakarnya annas. Untuk membesarkan api di dalam neraka itu bahan bakarnya bukan gas. Ya, sejenis bensol dan lain sebagainya. Tapi manusia. Ayat ini menjelaskan. Seperti seorang pengusaha batu bata, untuk membakar batanya supaya apinya besar itu kan pakai kayu. Besok di akhirat ya adalah manusia yang dijadikan bahan bakarnya neraka. Nauzubillahi min dzalik. Bersama wal hijarah, batu, bukan kayu, batu. Manusia dan batu. Jadi waquduhan nas wal hijarah, bahan bakarnya api neraka itu manusia. Di dalam ayat lain, manusia yang menjadi penduduk tetap dan menjadi penduduk sementara. Dalam neraka itu ada yang bertempat tinggal selama-lamanya. Itu penduduk tetap, penghuni tetap. Seperti orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal ladzina kafaru, orang-orang yang ingkar. Ya, min ahlil kitabi, dari ahli kitab. Ya, Yahudi, Nasara. Wal musyrikin, dan orang-orang musyrik. Fi nari jahannam khalidina fiha, berada di dalam neraka jahannam. Khalidina fiha, kekal di dalamnya. Khalidina fiha. Periksa dalam surah Al-Bayyinah. Adapun orang Islam yang mengerjakan dosa di waktu di dunia, kemudian belum sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian setelah diproses, Allah menghendaki untuk dihisab. Setelah dihisab, timbangannya lebih berat, timbangan buruk, amal buruknya, daripada amal baiknya. Ketika Allah tidak menghendaki untuk memberikan ampunan kepada mereka, maka ini akan masuk kepada neraka. Nauzubillahi min dzalik. Enggak apa-apa Ustadz, sebentar kok pengalaman. Nanti kan bareng-bareng artis itu. Kalau sudah di dalam neraka, jangan bicara bersama artis. Artis juga belum tentu masuk ke dalam neraka. Kalau yang beriman kepada Allah, kalau bertobat dengan perbuatan yang tidak benar. Iya. Seorang ustadz belum tentu juga masuk surga. Iya, bisa saja, bisa kemungkinan dengan perbuatan yang tidak baik, ya, tidak ada jaminan bagi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala kalau tidak menjaga dirinya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, karyawan Rumah Sakit Harapan Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita jangan menyombongkan diri. Hidup ini tidak lama kok. Ya, kita bekerja di rumah sakit, tempatnya orang sakit, tempatnya manusia yang sewaktu-waktu ada kematian, ada hamba Allah yang meninggal dunia. Tinggal kita gilirannya. Dan kematian itu pantas, layak untuk siapa saja. Bayi meninggal banyak. Sebelum jadi bayi masih di dalam kandungan meninggal dunia banyak. Saya belum
tua nanti. Jangan mempunyai dugaan saya nanti sudah tua, paling sudah mati. Tidak. Karena ajal itu layak atau pantas bagi siapapun, termasuk bagi saya. Ya, saya sekarang usianya kalau dari tanggal lahir, ketika benar tanggal lahirnya baru 56 tahun. Baru 56 tahun. Ya, sahabat-sahabat saya sudah banyak meninggal dunia. Ya, sudah banyak meninggal dunia. Baik ketika masih SD, ada yang SLTA, ada yang ketika waktu di Saudi. Ya, alhamdulillah Allah masih memberikan usia. Mari kita jaga. Artinya kita hidup di dunia sebagaimana harapan kita dalam selalu doa yang mungkin kita kumandangkan doanya dalam surah Al-Baqarah di ayat 201. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita ingin baik di dunianya. Tapi jangan hanya minta dunia saja. Kita ini setelah mati bukan tidak ada persoalan, ada kehidupan yang disebut namanya alam barzah, alam kubur, ada kehidupan. Bukan terus meninggal tidak ada kehidupan lagi, ada kehidupan yang dimaksud alam barzah. Yang di situ tidak ada amalan lagi, tidak ada sholat, tidak ada zakat, tidak ada thalabul ilmi. Ikut kajian seperti ini sudah tidak ada, tinggal hisapannya. Lah adapun sholat, sedekah, perbuatan baik yang lainnya, ini ketika di dunia. Sekarang memang tidak ada hisaban. Semua nanti faman ya'mal misqala dzarratin khairan ya Allah, semua barang siapa yang mengerjakan perbuatan seberat atom, seberat biji sawi, kebaikan, nanti akan Allah tampakkan. Sekecil apapun perbuatan kebaikan kita, Allah akan tampakkan. Demikian juga wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ya, dan barang siapa yang melakukan keburukan sekecil apapun, Allah juga akan tampakkan. Dengan catatan apabila tidak ditobati. Kalau keburukan itu ditobati, Allah ampuni, sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan, alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallah. Alaiha, atas neraka itu ada penjaganya, malaikat, yakni zabaniyah, malaikat penjaga neraka. Ghiladun, yang tidak pernah ada senyum. Ghiladun, yang kerang. Kerang itu bahasa Indonesianya apa? Galak. Tidak pernah ada senyum. Jadi ketika di rumah sakit ini ada salah satu karyawan, staf, tidak pernah ada senyum, itu salah satu penjaga neraka jahanam. Bahkan sama istrinya tidak pernah senyum, tidak pernah berbahasa cinta dia. Pulang kerja udah diam. Ya, senyum itu bagian dari kebaikan, bagian dari sedekah. Namun kalau senyum terus itu tidak baik. Ya, karena orang yang senyum terus itu ada banyak kemungkinan. Kemungkinan sedang stres. Ya. Ya. Dan kemungkinan-kemungkinan yang lain. Syidadun. Jadi para malaikat-malaikat penjaga itu kasar, keras. Namun la ya'sunallah, tidak pernah berbuat kesalahan, tidak pernah berbuat maksiat para malaikat itu kepada Allah. Ma amarahum, terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun,
dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan. Karena malaikat itu hakikatnya tidak diberi nafsu. Allah ciptakan, kalau perintahnya sujud, terus perintahnya bertasbih subhanallah subhanallah, terus tidak pernah la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kalau manusia ini ya selain diciptakan dengan fi ahsani taqwim, yaitu ada nafsu. Nah, ketika tidak bisa menjaga nafsu, ya ini kita bisa jadi melanggar aturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita langsung masuk ke ayat 8-nya. Di antara solusi agar terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai manusia pasti mempunyai kesalahan. Sekecil apapun kita pasti punya kesalahan. Pasti punya kekeliruan. Maka Allah mengingatkan di ayat yang ke-8, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, ya kita diantaranya kalau merasa beriman ya kita. Tubu ilallah. Kalian bertobatlah kepada Allah. Perintah bertobat ini kepada manusia, kepada jin. Jin itu diberi syariat juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pensyariatannya. Kita sebagai manusia diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, tubu ilallah taubatan nasuha. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Kalian bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang bersih, yang murni, yang benar-benar. Asa, semoga Rabbukum, Rabb kalian, ayyukaffiru ankum sayyiatikum, Allah menghapus dari kalian sayyiatikum, pada keburukan-keburukan kalian. Menghapus dari keburukan-keburukan kalian. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tobat adalah salah satu perbuatan seorang muslim atau mukminah, muslimah yang apabila melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun kesalahan kepada sesama manusia. Tobat yang berkaitan dengan kesalahan kita kepada Allah, tidak kepada manusia, maka ada syaratnya. Syarat yang pertama, berhenti tidak melakukan perbuatan maksiat itu. Kalau mencuri, berhenti mencuri. Ya, kalau membunuh, berhenti membunuh. Kalau melakukan kemaksiatan yang lain, banyak sekali misalkan, ya berhenti. Minum khamr, berhenti minum khamr. Main judi, berhenti main judi. Berzina, berhenti berzina. Itu syarat pertama. Yang kedua, menyesali atas perbuatan yang telah dilakukan. Jadi menyesal, bukan bangga bahwa itu merupakan kesalahan. Yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan itu. Jadi berazam untuk tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Jadi tidak perlu diceritakan, wah saya semalam melakukan ini dan itu, bangga. Ya, bangga. Saya habis mencuri motor, misalkan ada 5 unit dalam waktu 1 jam, bangga.
Ya, kalau mencuri haknya Bani Adam itu ada kaitannya bukan dengan Allah saja, tapi dengan pemilik harta itu. Ada syaratnya tambahan lagi. Kalau kepada Allah seperti meninggalkan salat, seperti menyekutukan Allah, bertobat kepada Allah, berhenti dari menyekutukan Allah, berhenti tidak mengerjakan salat, kerjakan salat, tobat. Tidak ada kaitannya dengan manusia. Adapun yang berkaitan dengan Bani Adam, dengan manusia, punya salah kepada orang tua, selain bertobat kepada Allah, minta maaf juga, minta kehalalannya juga kepada siapa yang kita zalimi. Kalau kita berbuat salah kepada bagian keluarga kita, istri, pada anak, minta maaf kepada istri, kepada anak. Kepada suami, minta maaf kepada suami. Kepada kedua orang tua atau kepada salah satunya, minta maaf. Atau kepada orang lain, pernah mengambil barangnya yang tanpa izin, minta maaf dan diminta kehalalannya. Tapi kalau tidak dihalalkan, suruh ganti, ya wajib mengganti. Misalkan jam tangan dulu diambil harganya 1 juta, minta kehalalannya supaya dihalal. Saya tidak minta, saya minta ganti, itu harganya 1 juta. Wajib menggantinya. Itu syarat bertobat. Maka semoga Rabb kalian, mudah-mudahan Rabb kalian mengampuni kepada kalian atas dosa-dosa yang dilakukan. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan Allah akan memasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya min tahtihal al-anhar, sungai-sungai. Yauma la yuhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi'aymanihim yaquluna, para penduduk surga berdoa, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Pada harinya la yuhzillahu an-nabiyya, Allah tidak menghinakan kepada nabi dan kepada orang-orang yang beriman bersamanya. Nuruhum, cahaya mereka, yas'a, berjalan di depan mereka, di kanan mereka. Yaquluna, ia mengatakan, Rabbana, wahai Rabb kami, atmim lana, sempurnakanlah lana bagi kami, nurana, cahaya kami, waghfir lana, dan ampunilah lana bagi kami, innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau atas segala sesuatu qadirun, maha kuasa. Artinya termasuk salah satu kiat untuk menjaga dari api neraka apabila kita punya kesalahan apapun yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita langgar, yang dilarang kita kerjakan, maka itu bentuknya kesalahan, maka segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya ayuhan nas, wahai manusia, tubu ilallah, bertobatlah kalian kepada Allah, tubu ilallah taubatan nasuha, dengan bertobat, tubu ilallah, kalau di ayatnya tubu ilallah taubatan nasuha. Kalau dalam sabda Rasulullah SAW, tubu ilallah wastaghfiruhu, dan mintalah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfiruhu. Ya, apa materinya atau isinya bertobat? Ya Allah, ampunilah segala dosa apa yang telah aku lakukan. Sesali, bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketika Allah menerima taubatnya dengan taubat nasuha, maka Allah akan mengampuni dan Allah akan memasukkan ke dalam
surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun syirik, walaupun mencuri, walaupun berzina, kalau benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ampuni, ya Allah akan masukkan surga. Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah kalau kita memang benar-benar memohon ampunan. Mari kita jangan merasa suci, jangan merasa bersih dari dosa, dari kesalahan. Termasuk saya. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Allah merasa senang. Allah merasa senang ketika ada seorang hamba mempunyai kesalahan. Ketika seorang hamba mempunyai kesalahan, lalu ia bertobat. Ini buktinya Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surah yang kedua di ayat 222. Ini innallaha yuhibbut tawwabin. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah yuhibbut tawwabin, senang terhadap atau kepada orang-orang yang suka bertaubat. Namanya tobat itu punya kesalahan. Jadi bukan Allah tidak suka, justru kalau benar-benar bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, Allah senang. Ya, innallaha yuhibbut tawwabin dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Ya. Yang mana bila Allah senang, bila Allah mencintai, ya, Allah akan memberikan pengampunan dan Allah akan menempatkan sesuai dengan janjinya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, yang saya hormati, di antara keutamaan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengingatkan dalam surah yang ke-11, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'ukum mata'an hasana ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. Singkatnya, agar kalian memohon ampunan Rabbakum kepada Tuhan kalian. Summa tubu ilai, kemudian bertobatlah kalian kepada Tuhannya. Kalau kalian memohon ampunan atas kesalahan, bertobat dengan tobatan nasuha, yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalim musamma. Allah akan memberikan kesenangan, akan memberikan kebahagiaan. Mengapa kadang kita sering galau? Mengapa kadang kita punya uang, kita sehat, istri punya pekerjaan, gajinya cukup, kita punya pekerjaan, gajinya cukup, sehat badannya, tapi tidak tenang jiwanya? Itu menunjukkan ada kesalahan. Ya, karena janjinya orang yang bertobat, maka renungi dirinya. Apa yang belum ditobati kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka kita zerokan, nolkan. Ya, nolkan, bersihkan. Ya. Ini janji Allah, Allah akan memberikan
Karena orang yang bertobat dengan kesalahannya itu jiwanya akan tenang, akan bahagia. Jiwanya. Ini ayat. Kalau tidak yakin dengan ayat, ini sudah keluar dengan sendirinya, keluar dari Islam. Yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalim musamma. Yang terakhir kita buka dalam surah Nuh. Allah akan memberikan di ayat 10 dan selanjutnya. Fakultu, berkata aku Nabi Nuh. Karena Nabi Nuh mendakwahi kaumnya itu banyak membangkang. Kadang ajaan Nabi Nuh itu mereka kaumnya itu jarinya dimasukkan ke lubang telinganya. Nabi Allah Nuh alaihi salam mengajak, ayo takut kepada Allah. Disumpet dengan jarinya. Dan mukanya ditutup dengan kain. Mukanya ditutup dengan kain. Artinya pembangkangan, ngejek, menghina. Nabi Nuh mengajak, makanya diazab oleh Allah banjir dunia itu. Banjir, ditenggelamkan oleh Allah. Termasuk yang tidak taat, anak dan istrinya. Di ayat-ayat berikutnya yang dibaca nanti di dalam surah At-Tahrim itu. Maka Nabi Nuh tetap sabar mengajak. Fakultu, berkata aku berkata, ini perkataan Nuh, istaghfiru rabbakum. Memohon ampunlah kalian rabbakum kepada Tuhan kalian. Walaupun kaumnya menentang, tidak mau mendengaran ajakan Nabi Nuh, tetap disuruh bertobat, disuruh istighfar kepada Allah tentunya, bukan kepada Nabi Nuh. Innahu kana ghaffara. Innahu, sesungguhnya Allah, kana ghaffara, Allah Maha Pengampun. Disuruh taubat, disuruh tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, disuruh bertobat dari kekufuran, dari kesyirikan. Allah di ayat 11-nya, kalau kalian bertobat, ya, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan mendatangkan hujan. Allah akan mendatangkan hujan, itu bagian dari rizki. Karena yang punya kebunnya tidak dihujani, gersang. Ya, bertahun-tahun gersang. Maka ketika kalian bertobat, demikian juga kalau kita, istilah bahasa Jawanya, seret rezeki ini, atau uang ada tapi sepertinya habis, nggak ada keberkahan di dalamnya, bertobat. Kuncinya bertobat. Rizki akan memberikan Allah keberkahan kepada rizkinya. Dan kadang kita dengan bertobat kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, Allah memberikan rizki dari mana yang tidak terduga-duga. Tidak hanya itu, tidak hanya Allah memberikan hujan kepada kalian yang deras. Di ayat 12-nya, wa yumdidkum bi amwali wa banin. Dan Allah akan memberi bi amwalin, harta. Ini. Jadi istighfar itu salah satu kuncinya bisa mendatangkan rizki tanpa kita menduganya. Ini ayatnya, wa yumdidkum bi amwal. Tapi benar, bukan sekedar baca astaghfirullah wa atubu ilaihi, tapi perbuatan atau kesalahan yang kita lakukan, bertobat lalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang belum diberi kebahagiaan dalam hidupnya, ya bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah diantaranya, dan juga Allah akan memberikan keturunan, dan Allah akan menjadikan kepada kalian kebun-kebun kalian, dan Allah akan menjadikan kepada kalian ya anhara,
sungai yang kebunnya tadinya tidak subur, tidak tumbuh, Allah tumbuhkan. Yang tadinya susah air, Allah berikan air. Itu sebab karena bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak hanya dalam satu negeri, dalam rumah tangga. Maka kitanya ketika punya kesalahan segera bertobat kepada Allah, istri kita diajak untuk bertobat kepada Allah, anak kita bertobat kepada Allah untuk mendapatkan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikian mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di sore hari ini menjadi tambahan amalan yang baik yang memotivasi kita untuk tetap terus semangat istiqomah menjalankan semua kebajikan. Karena hidup ini untuk apa? Untuk apa hidup ini? Kalau kita tidak banyak memberikan manfaat, faidah kepada diri kita, kepada keluarga dan kepada orang lain, untuk apa? Karena akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, barangkali ada pertanyaan yang akan ditanyakan. Dipersilahkan. Kalau tidak ada, segera ditutup. Ya, ya silakan. Silakan. Gimana? Wudu. Oh iya. Masya Allah. Ya. Ya, Masya Allah. Pertanyaan yang sangat bagus. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Berwudu, tata cara yang sempurna. Ya, mandi yang dimaksud adalah mandi besar. Kan panjenengan berarti yang dimaksud mandi. Sehabis mandi wudu. Iya, mandi. Jadi kalau mandi biasa, tidak karena sebab berhubungan dengan istri atau tidak karena bermimpi, ya pokoknya tidak karena mengeluarkan sperma, itu mandinya biasa. Ketika mandi biasa waktu mandi tidak ngambil air wudu untuk sholat, maka sesudah mandi ya benar harus berwudu. Tentunya semestinya bertanya, Dek, kan kakak ipar kan? Iya. Dek, kamu mandi besar apa mandi kecil? Lah begitu dulu. Mestinya kalau saya jadi kakak iparnya. Kok mandi terus, Dek? Iya. Dalam sehari ini sudah 3 kali saya lihat. Guyon ini. Ya. Kok kelihatannya tegang sekali. Ya, kalau mandi kecil itu jenengan sudah benar. Ketika mandi tidak punya wudu, ya mau sholat, ya harus berwudu. Itu sudah benar. Namun kalau mandi besar, yang sempurna prakteknya mandi besar itu diawali sebelum mandi ke seluruh tubuh, diawali berwudu dulu. Diawali berwudu dulu. Setelah berwudu baru mandi besar. Ya, ketika tidak batal, tidak buang angin, tidak keluar air besar, air kecil. Ya, itu tidak batal wudunya. Setelah mandi besar tidak perlu wudu lagi. Tapi kalau mandi besar sebelumnya tidak diawali dengan wudu,
sebelumnya tidak diawali dengan wudu, ya harus berwudu. Ya, karena kalau mandi besarnya tidak diawali dengan berwudu, maka berwudu nanti kalau mau sholat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kemudian yang kedua. Ya, apa yang kedua tadi? Potong kuku. Potong kuku yang dianjurkan adalah bagian dari membersihkan bagian yang ada seperti kumis, seperti bulu ketiak, seperti bulu kemaluan. Itu sunnahnya yaitu 40 hari. Iya. Jadi tidak lebih dari 40 hari, ya dikira-kira. Tapi itu bukan wajib harus 40 hari. Kalau 25 hari sudah penuh di terminalnya, gitu kan. Gitu. Kira-kira risih, ya dipotong tidak mengapa karena mengganggu. Ya. Dan tidak ada, saya mungkin pengetahuan saya terbatas, tapi saya belajar agama benar-benar belajar. Termasuk motong kuku, itu benar-benar belajar. Jadi motong kuku itu tidak ada hari bentuknya larangan. Kalau toh mungkin ada, itu riwayatnya lemah. Toh kalau mungkin ada. Karena saya mempelajari di beberapa hadis yang sahih, termasuk di dalam kutubus sitah, itu tidak ada motong kuku hari apa tadi? Hari Selasa, Rabu, Jumat, mendatangkan kemiskinan, itu kan. Mendatangkan musibah. Itu yang memberikan musibah itu hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja membersihkan termasuk kuku tidak boleh dipanjangkan kurang lebih 40 hari. Ya. Arba'ina yauman. Lebih dari itu tidak, ya harus dibersihkan memang. Seperti ketiak, itu sunnahnya ketiak kan dicabut tidak dicukur. Tapi kalau tidak kuat dicabut, sakit, ya dicukur. Ya namanya tidak kuat. Tidak kuat sakit, itu dicukur. Itu. Ya. Tapi kalau bulu kemaluan itu jangan dicabut. Lah. Ya kenapa antum bicara bulu ketiak tidak ketawa, bulu kemaluan malah ketawa? Iya, memang sesuatu yang tertutup itu biasanya membuat kita penasaran. Padahal ya sebenarnya tahu. Ya, makanya pentingnya itu harus ditutupi. Pentingnya harus ditutupi. Coba kalau dibuka pada geger semua, padahal ya tahu kira-kira itu. Coba kalau dibuka yuk geger. Wah, itu. Jadi tidak ada dalam riwayat yang sahih yang saya belajar beberapa hadis, ya. Belajar beberapa hadis. Ya. Jadi termasuk, ya alhamdulillah, saya beberapa hadis itu belajar dari awal sampai akhir. Ya. Dan ya saya belajar kepada seorang guru, bukan kalau sekarang kan baru ada YouTube. Baru ada YouTube itu. Ya, jadi saya belum menjumpai motong kuku menyebabkan hari Jumat misalkan kemiskinan. Itu hadisnya tidak ada riwayat yang sahih. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, apalagi ketika akan umroh misalkan. Ya, ketika akan umroh, Mas mau berangkat umroh pada hari Jumat. Padahal dianjurkan motong kuku, motong bulu ketiak, itu kan kumis, itu yang sangat dianjurkan. Itu tidak mengganggu dalam waktu itu. Waduh, pas berkaitan hari Jumat, nanti jadi orang miskin ini. Itu bisa mengakibatkan kepada kesyirikan. Ya, kepada kesyirikan. Jadi kalau motong kuku akibatnya miskin, itu meyakini. Ketika meyakini hal seperti itu, maka kuku itu tidak bisa memberikan mudarat dan tidak bisa memberikan manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Ya potong aja kukunya kalau sudah mempanjang. Ini seperti tadi kelihatannya panjang sedikit dipotong. Ini hari Rabu. Kalau hari Rabu menyebabkan sakit, waduh. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan Pak yang terakhir.
Iya, enggak apa-apa Bu, nanti ada malaikat itu kok tujuannya apa ya? Malaikat itu kan diberikan apa namanya? Tidak diberikan nafsu gitu kan. Nah, kalau manusia diberikan nafsu, nah tujuannya itu apa? Malaikat seperti itu, manusia seperti itu, kenapa kok nggak dibalik gitu? Namanya ada yang salah dan yang benar ya wajar ya. Intinya nafsu itu. Dan yang kedua kan, yang tadi ada yang yubin, yang walidim tadi, makanya kalau kita banyak beribadah, kemudian bertaubat dan sebagainya itu rezekinya nambah dan sebagainya. Tapi kadang-kadang ada juga orang-orang yang sering mengolok-olokkan seseorang kan. Kenapa? Mengolok-olokkan seseorang gitu kan. Ada ustadz yang ngomong, kamu tuh miskin terus karena kamu kurang sedekah. Terus ada yang kecelakaan bukannya dibantu, bukan kamu itu banyak cuma kamu kecelakaan karena apa? Karena impaknya kurang, ibadahnya kurang. Kata Ustadz. Kata Ustadz sebagian ya. Ustadz Ja'far. Kemudian kejadian keluarga dia meninggal atau keluarga dia itu kalau nggak salah saya punya waktu meninggal atau pernah sakit dulu gitu. Oh, kamu juga sama gitu kan. Berarti kamu juga punya dosanya. Artinya balas-balasan dendam gitu. Nah, bagaimana kita mengukur seseorang itu kan banyak orang yang kaya gitu, hartanya banyak, kayak hidupnya bahagia. Untuk mengukur orang miskin yang dia bahagia, orang kaya yang bahagia. Kalau saya kalau kayak masa orang miskin bahagia nih ya, tapi sih karena nggak banyak pertanyaan gitu. Pertanyaannya Bagaimana kita bisa mengukur itu dia orang yang berbahagia, bahagia atau tidak antara orang yang kaya dan yang miskin. Masya Allah, pertanyaannya luar biasa. Masya Allah. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Mengapa Ustadz malaikat kok tidak diberi nafsu? Jawabannya itu memang kehendak Allah. Yang menciptakan malaikat bukan saya kok nanya sama. Iya, kehendak Allah. Manusia kok diberi nafsu? Jiwa nafsu manusia itu ada 3. Iya, makanya salah satu di antara musuh yang harus kita menjaga diri adalah nafsu. Yang dimaksud nafsu adalah ammarah. Nafsu, bapak punya nafsu kepada istrinya. Kalau tidak punya nafsu kepada istrinya, segera periksa. Tapi nafsu biologisnya itu, nafsu seksnya itu khusus kepada istri saja. Tidak boleh kepada istri saja, kepada selain istri. Tidak boleh. Nafsu makan boleh bila makanan itu milik kita sendiri. Dan kalau makan tidak melampaui batas, namanya tidak berlebih-lebihan. Kita boleh bernafsu dengan uang, tapi sebatas kita bekerja. Gajinya misalkan 2 juta. Ya kita punya nafsu begitu. Tapi kalau uangnya orang lain tidak boleh dinafsuin, itu tidak boleh. Iya. Apalagi sampai dengan nafsu pingin diambil, itu tidak boleh. Itu namanya nafsu ammarah. Nafsu yang cenderung manusia ini selalu akan berbuat kejelekan. Termasuk itu. Mengapa Allah menciptakan manusia dengan diberi nafsu? Ya memang itu kehendak Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ujian. Makanya mau diberikan surga tidak cuma-cuma, tapi salah satunya Allah menciptakan diberi nafsu sebagai bentuk ujian. Makanya ada pasangan, laki-laki diberi nafsu senang kepada harta, senang kepada wanita, itu laki-laki. Tapi harus dibatasi nafsu itu. Ya.
Ya, kalau nafsu berhubungan badan yang saya jelaskan tadi hanya khusus kepada istri, tidak boleh kepada selain istri. Kalau kepada istrinya kapan saja, mau siang, mau pagi, mau malam, mau waktu hujan, mau waktu panas, silakan kalau didatangkan. Bahkan itu pahalanya besar. Semakin sering semakin besar pahalanya. Iya. Ojo balik di sini. Ya. Yang kedua itu ada nafsu lawamah namanya. Di dalam surah Al-Qiyamah itu bin nafsil lawamah. Ya wala uqsimu bin nafsil lawamah. Nafsul lawamah ini cenderung berbuat baik dan cenderung juga berbuat jelek. Kadang menyesali dengan perbuatannya, itu lawamah. Ya, mutmainnah ini nafsu yang jiwanya selalu tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nafsu mutmainnah ini yang selalu tenang jiwanya, yang selalu menghindari dari perbuatan-perbuatan maksiat. Terus wallahu a'lam bishawab. Bagaimana kalau ada seorang ustadz oknum? Saya kira ustadz siapa? Saya mikir dari tadi. Saya tidak pernah mencela seperti itu. Ternyata bukan saya. Ya. Kalau ada seorang ustadz, kamu begini karena kurang sedekah. Memang sedekahnya laporan sama ustadz. Memang ustadz sedekah tahu. Iya. Sedekah itu yang baik disembunyikan. Kalau perlu disembunyikan untuk lebih mendapatkan keutamaan, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sedekah ditampakkan harus menjaga niat. Karena sirru wa alaniyah boleh ditampakkan untuk memotivasi yang lain, memberikan contoh yang lain. Tapi harus menjaga niatnya. Ya. Kalau perlu sedekah istilahnya sedekah tangan kanan, tangan kiri tidak tahu. Ya, tangan kiri tidak tahu. Kalau perlu kita suami sedekah, istri tidak tahu. Kalau itu suami duitnya sendiri. Kalau duitnya istri diambil, nggak ngasih tahu sama istri, uang kok hilang. Ya, maka celaan seperti itu tidak baik. Wailul likulli humazatil lumazah. Mencela, mengumpat, menghina. Ukuran ibadah, ukuran musibah, itu yang memberikan musibah adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada orang tidak pernah sedekah, tidak pernah sholat, sehat, uangnya banyak. Itu namanya istidrak. Dilulu. Orang yang bagi Allah itu harta tidak ada harganya. Bagi orang muslim yang sudah rajin taat, tapi kok dalam keadaan miskin, itu ujian. Maka kebahagiaan itu tidak diukur dari kedudukan. Kebahagiaan, kesuksesan tidak diukur dari uang. Banyak orang punya uang, tapi tidak bahagia. Bapak-bapak, saya salah satu pengisi materi di lapas Bandar Lampung. Di situ yang belajar sama saya bukan orang miskin semua. Orang banyak duit, tapi di penjara. Apakah dia bahagia? Ada orang yang punya kedudukan. Di situ orang punya kedudukan, tapi di penjara. Jadi ukuran kebahagiaan itu bukan karena kedudukan. Jadi menteri kalau korupsi itu gak bakal bahagia. Ya. Maka kebahagiaan itu diukur menerima atau ridho dengan segala pemberian yang Allah berikan. Menerima dan ridho dengan segala. Saya dijadikan orang pendek, ya bersyukur. Tidak iri kepada yang panjang. Saya diberikan hidung yang sedang, pinginnya yang mancung. Tidak perlu iri, tidak perlu hasad, tidak perlu dengki. Menerima, namanya itu menerima dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita dan apa yang telah Allah takdirkan kepada kita. Ketika kita mensyukuri dengan nikmat, menerima dengan segala apa yang Allah berikan, maka insya Allah di situ akan menjadi ukuran bahagia. Ya, akan menjadi ukuran bahagia. Wallahu a'lam bishawab. Ya, spesial untuk ibu. Tadi ada yang mau bertanya ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seorang istri itu memberi bantuan pada keluarganya
tapi pakai uangnya sendiri, nggak bilang sama suaminya apakah dosa? Kedua, kalau kita belum pernah berkorban, tapi mau mengorbankan atas nama orang tua, apakah boleh, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istri dari bekerja sendiri memberikan sedekah, membantu orang tua, membantu adik tanpa memberitahu kepada suami, apakah berdosa? Ya, sebaiknya memberitahu kepada suami. Tapi kalau memberitahu kepada suami dilarang, semestinya harus membantu kepada kedua orang tua kita, maka tetap memberi saja tanpa sepengetahuan suami. Jadi karena itu harta yang dihasilkan oleh dirinya sendiri. Tapi tetap sebaiknya memberitahu. Walaupun itu bukan hasil dari suami yang bekerja. Kita bekerja. Kan ada suami pelit. Mohon maaf. Ya. Ini bagi yang sudah punya keluarga ya. Ini mohon maaf bagi yang sudah punya keluarga. Termasuk saya. Antum, bapak-bapak sekalian, mas-mas sekalian, mendapat istri itu sudah jadi, sudah besar. Mas kawinnya paling besar mungkin ya 50 juta. Ada yang pernah ngasih mas kawin 50 juta? Ya. Kalau jenengan, masa jenengan berapa? 500? 5.000. Istri itu bukan budak, istri bukan pembantu. Iya, istri itu adalah bagian hamba Allah untuk dijadikan pasangan kita untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, untuk menuju kebahagiaan. Jadi kita sebagai suami, sebagai pemimpin, tidak boleh semena-mena kepada istri. Tidak boleh. Tidak boleh bapak-bapak sekalian. Iya. Maka walaupun kita pemimpin harus punya rasa sayang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebaik-baiknya manusia, orang yang paling baik dengan keluarganya. Kalau panjenengan baik dengan temannya, baik dengan relasi bisnisnya, tapi dengan istrinya tidak baik, itu bukan orang baik. Bukan orang baik. Justru kita harus baik kepada istri, kepada keluarga, kepada anak, kepada orang tua. Iya. Kadang, kenapa Ustadz nyebut ada suami pelit? Karena ada yang laporan kepada saya suaminya. Saya ini pelit Ustadz, dosa ndak Ustadz sama Allah kalau saya pelit sama. Maksudnya pelitnya begini. Istri mau beli apa, diberi. Tapi pas harganya pakaian misalkan ya 700.000, diberi 700.000. Mau naik angkot, harganya naik angkot 5.000, pulang pergi 10.000. Mau untuk makan, harganya makan 15.000, dikasih nggak dipasrai itu. Seperti itu. Ya enggak apa-apa kata saya. Ya, tetapi paling tidak kebiasaan umumnya uang belanja itu diberi kelonggaran kalau kita tahu dengan pasangan kita. Maka sebaiknya Bu, minta izin dulu. Kalau minta izin marah-marah, dilarang, karena itu uang kita, ya enggak usah izin. Seperti ibu mau bersedekah, mau berinfak, dilarang. Ngapain sedekah, ngapain infak? Enggak usah. Padahal sementara uang hasil yang ibu dapat sendiri. Enggak usah bilang. Iya, enggak usah bilang. Boleh seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi etikanya, adabnya, karena suami pemimpin kita, pengayom kita, sebaiknya minta izin. Pak, alhamdulillah Allah memberikan rezeki, Allah memberikan rezeki kepada saya. Ibu perlu dibantu, bapak perlu dibantu, adik perlu dibantu. Kondisinya seperti ini. Iya, bilang seperti itu. Kalau suami melarang, ketahuan bapak ibunya, kalau minta, bapak ibunya membiayai dari kecil, dari kandungan, membiayai sekolah sampai besar. Seperti saya. Saya dapat istri dari UNJ. Mulai dari kandungan enggak pernah biayai saya. Kandungan ibunya sampai kecil, sampai sekolah enggak pernah biayai. Ya, mas kawin yang saya berikan berapa? Cuma cincin, cuma 5 gram.
sama berapa duit. Itu enggak sangat berarti. Ini karena ingin membantu orang tua lalu dicegah sama saya misalkan. Nauzubillahi min dzalik. Ya, maka mertua itu bagian dari orang tua. Mertua bagian dari orang tua. Jadi kalau pelit Bu, didoakan saja, ya, diservis terus saja, disenyumin terus, dikasih makan yang enak-enak itu kan. Kalau punya suami pelit gitu kan. Tapi insya Allah yang hadir di sini tidak ada yang pelit. Insya Allah tidak ada yang pelit, insya Allah. Karena saya tidak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang kedua, bagaimana kalau tidak pernah berkorban, mengorbankan orang tua? Orang tua yang masih hidup atau yang sudah meninggal? Sudah meninggal. Sebagian ulama membolehkan. Namun yang baik, ibu berkorban, nanti diikut sertakan bapak ibunya. Rasulullah SAW seperti itu. Jadi korban kambing satu, cara nyembelihnya, Bismillahi, Wallahu Akbar, hadza anni wa an ahli. Ya, jadi ibu dapat pahala, keluarganya bukan bapaknya saja, bapak ibunya dapat pahala. Bahkan anaknya dapat pahala. Itu cara Rasulullah SAW. Namun kembali ke pertanyaan, sebagian ulama membolehkan, ada yang membolehkan. Ya, ada sebagian ulama dari madhab Syafi'iyah, membolehkan. Namun yang baik, yang utama, ibu berkorban. Kemudian waktu nyembelih itu bagi yang tukang nyembelih diikut sertakan. Bismillah Allahu Akbar, misalkan ibu Rosna misalkan, ya an Rosna, Bismillah Allahu Akbar, hadza an Rosna wa ahliha, dan keluarganya. Itu cara nyembelihnya bagi yang tukang nyembelih itu. Berarti Bu Rosna dapat pahala, bapak ibunya juga dapat pahala. Yang tidak mengurangi pahala Bu Rosna, itu yang utama. Mudah, Rasulullah SAW korban setiap tahun untuk dirinya dan keluarganya. Enggak disebut untuk Khadijah, untuk Fatimah, untuk Ummi Kulsum, untuk hadza anni wa an ahli. Anni wa an ahli, dariku dan untuk keluargaku. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan semoga bapak-bapak, ibu-ibu dan semua keluarganya Allah selalu berikan taufik dan hidayahnya. Allah selalu berikan, limpahkan rahmat dan berkah, dan semoga Allah memberikan rizki, harta yang halal, yang banyak, yang barokah, yang tanpa sengsara mendapatkannya. Dan semoga Allah mentakdirkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan. Dengan segala keterbatasan pengetahuan yang Allah berikan kepada saya, sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.